Ya teman-teman, terima kasih. Kembali lagi ke podcast kami kali ini, podcast kelompok 3 yang akan membahas mengenai semangat bela negara, wujudkan ASN tangguh dan unggul. Ya kali ini saya nggak cuma sendiri, saya bersama 6 teman saya lagi. Kita akan bahas sharing-sharing mengenai podcast yang saya sebutkan tadi dengan tema tersebut. Ya perkenalkan dulu, saya Indri, asal instansi saya di Dinas PUPR PKP, terus ada Mas Adi, ada Mas Agung yang sama satu instansi sama saya, ada juga Mas Dani dari Disparpora. dari Disporpora, terus ada Dokter Oki dari Puskesmas Sesayap Hilir, ada Mas Vicky dari PPKAD, ya, sama yang terakhir ada Mas Trisno dari Dinas Pertanian ya? Lingkungan hidup. Oh, lingkungan hidup, maaf. Oke, karena ini sharing-sharing santai, awalnya nih saya mau jelasin dulu nih mengenai pengertian untuk bela negara itu sendiri. Bela negara sendiri itu adalah tekad atau sikap dan perilaku serta tindakan warga yang secara perorangan maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan negara. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa kembangin lagi nih untuk pengertiannya itu sendiri, nggak cuman berdasarkan undang-undang aja. Pengertian bela negara sendiri itu bisa kita kaitkan sama kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita bernegara, berbangsa, dan kemasyarakatan. Untuk jelasnya pengertian itu sendiri, coba kita tanya deh Dokter Oki. Dokter Oki, untuk pengertian bela negara menurut Dokter Oki sih, itu bagaimana? Ya baik. Untuk semangat bela negara dan wawasan kebangsaan sendiri itu tentu harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Kita memandang generasi tua maupun muda bekerja di lingkup sipil maupun bukan, bahkan dalam keadaan sehat maupun sakit. Di mana dalam keadaan sakit, kenapa saya seperti itu? Seorang penderita yang sakit, jika memiliki keinginan untuk sembuh, terus melakukan pengobatan, itu sudah merupakan bela diri. Terus banyak hal yang bisa kita lakukan dalam upaya bela negara, tidak harus mengangkat senjata dan ikut berperang. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, kita juga sudah melakukan banyak kegiatan dalam perwujudan bela negara kita. Jadi sebagai sendiri untuk memulai kegiatan pagi hari, bangun, kemudian kita beribadah, terus kita berdoa. Di dalam doa kita selipkan doa untuk Indonesia agar senantiasa Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu memberikan lindungan kepada masyarakat Indonesia sehingga tercipta suasana kondusif, tentram dan damai dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai masyarakat Indonesia. Selanjutnya, setelah kita berangkat ke kantor dengan tepat waktu, kemudian di kantor juga kita melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya, di mana kita sebagai ASN, sebagai pelayanan publik. Kalau saya sih, menurut saya seperti itu. Oh gitu. Berarti yang maksudnya Dokter Oki ini dia lebih ke, kan karena Dokter Oki ini sebagai dokter ya, yang Mbak Dokter Oki jelaskan itu kayak lebih ke berhubungan dengan pelayanan ya ke masyarakat ya. Oke, makasih Dokter Oki. Nah, untuk selanjutnya nih kita udah dengar nih dari Dokter Oki mengenai pengertian bela negara berdasarkan apa pelayanannya dari seorang dokter. Nah, kalau untuk Mas Trisno sendiri nih, gimana nih dari Dinas Lingkungan Hidup? Ya,
Terima kasih Mbak Indri. Kalau pandangan saya tentang bela negara dan kita sebagai calon aparatur sipil negara untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik dan sebagai wujud cinta tanah air, kebetulan di bidang pekerjaan saya yaitu di bidang untuk izin lingkungan. Dalam poin cinta tanah air itu kita juga dituntut untuk mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Uh, Jadi di bidang saya itu saya melayani untuk para uh, pemangku kegiatan atau pemrakarsa kegiatan yang ingin berinvestasi di Kabupaten Tanah Tidung, yaitu salah satu syaratnya itu izin lingkungan, baik itu AMDAL atau UKL, UPL. Dalam kita memberikan pelayanan publik, kita tidak boleh menciptakan lingkungan kerja yang diskriminatif. Kita harus jujur, kita harus adil dalam melayani pemangku kegiatan tersebut atau pemangkarsa tersebut. Kita tidak boleh menilai dari besar atau kecilnya omset. Kita harus adil dalam memberikan layanan yang terbaik. Selain itu juga kami sebagai pelaksana kebijakan publik, kami harus menilai apakah kegiatan itu berpotensi berdampak penting terhadap lingkungan atau tidak. Dan bila itu berdampak penting, kami akan memberikan solusi-solusi atau memberikan masukan-masukan kepada pemegang kegiatan atau pemrakarsa kegiatan untuk mencintai dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup tersebut. Begitu, Mbak Indri. Oh, gitu. Mantap ya untuk Mas Trisno. Dia lebih bela negaranya Mas Trisno ini lebih ke lingkungan hidup sesuai dengan dinasnya. Jadi Mas Trisno ini lebih ke fasilitasi untuk pembuatan dan pelestarian lingkungan hidup, dokumennya dan sebagaimana gitu. Nah, ya lebih mantap. Kita kan udah dengar dua sisi nih, dua sisi, dari sisi seorang dokter, terus sisi dari seorang bukan penyuluh sih, maksud saya kayak lebih ke fasilitator untuk pelestarian lingkungan hidup. Nah, untuk selanjutnya nih, kita dengerin pendapatnya Mas Agung mengenai indikator-indikator untuk bela negara itu seperti apa sih? Kan kita udah dengerin dari Dokter Oki sama dari Mas Trisno pendapatnya mereka. Nah, kita dengerin dari Mas Agung nih. Aku mau tanya untuk indikator-indikator bela negara. Menurutnya Mas Agung itu seperti apa sih? Ya, Mas Agung. Ya, ini untuk indikatornya ini kan ada beberapa nilai nih di nilai-nilai bela negara nih. Yang pertama kan cinta tanah air, kedua berbangsa dan bernegara, tiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, empat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, ini saya akan coba mencontohkan nih ya untuk yang poin kedua nih, sadar berbangsa dan bernegara. Sini ada salah satu poinnya kan, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, kemudian menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, bangsa, ras, dan golongan. Nah, ini dari poin ini bisa ada saya ambil contoh kasus ya. Jadi kan misalnya kalau di kegiatan kita di kerjaan umum dan perumahan rakyat ini kan ada berbagai kegiatan yang berbasis masyarakat seperti itu. Jadi memberdayakan masyarakat. Jadi kan untuk yang poin disiplin dan bertanggung jawab itu kita sebagai dinas teknis bertugas sebagai pembina, pemberi pengetahuan kepada masyarakat terkait administrasi, proses keteknisan ataupun yang non teknisnya, agar masyarakat itu bisa melaksanakan kegiatan yang
bantuan masyarakat tersebut dengan baik, benar, dan sesuai dengan pedoman di dalam undang-undang atau peraturan kementerian. Nah, untuk poinnya menghargai, menghormati keanekaragaman suku, agama, golongan ini, jadi dalam dalam kegiatan kemasyarakatan ini kita kan ada proses pendataan. Nah, proses pendataan ini kita memang mencari kriteria yang sesuai dengan penerima manfaat tersebut yang sudah dipersyaratkan untuk tiap-tiap bidang. Ada mungkin air minum kan, ada PAMSIMAS, ya seperti itu. Ada sanitasi perdesaan, ada rumah swadaya. Nah, itu kita untuk mengamalkannya itu kan kita jadi tidak memandang suku, tidak memandang ras. Jadi maupun walaupun dia orang apa kan, tetap kita masukkan dalam list kegiatan tersebut asalkan sesuai dengan spesifikasi bahwa orang tersebut memang wajib dibantu begitu. Jadi tidak ada istilahnya itu ada golongan tertentu yang diperbolehkan dapat kegiatan tersebut, yang golongan lain tidak. Jadi dari dinas sudah ya. Jadi ada pemitigasi dari dinas PU sendiri kan untuk hal-hal yang sedemikian supaya nanti tidak ada kecemburuan sosial antar golongan begitu. Jadi memang di lapangan kan kita menyesuaikan. Oh, ini yang tidak mampu. Oh, ini yang membutuhkan air atau sanitasi, infrastruktur yang perlu dibangun untuk bantuan masyarakat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut Ibu Indri, silakan. Ya, makasih Mas Agung. Penjelasannya cukup kompleks dan sangat membuat saya mengerti arti bela negara itu sendiri. Nah, dari Mas Agung kan udah jelasin tuh ada beberapa indikator. Nah, tadi Mas Agung juga udah nyebutin ada sekitar 5 indikator kalau nggak salah, kan beliau kan baru nyebutin 1 tuh. Nah, coba kita tanya deh Mas Adi, indikator selanjutnya, menurut kesepahaman Mas Adi itu gimana? Kalau bela negara kan dari implementasinya terhadap kita sebagai ASN dalam kehidupan kita dalam bernegara di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan masyarakat, kita sebagai masyarakat itu harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, indikator yang seperti apa sih yang setia kepada Pancasila itu? Contohnya menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Nah, artinya kita memberikan kebebasan kepada teman-teman yang lain yang berbeda agama untuk menjalankan agamanya, misalkan di waktu sholat hari Jumat kita memberikan kesempatan teman-teman untuk beribadah. Kemudian untuk yang umat Nasraninya untuk ibadah pada hari Minggu. Dan kita saling menjaga kondisi dengan baik, artinya tidak menahan seseorang untuk menjalankan kewajiban agamanya. Dan juga kita memberikan kesempatan kepada agama-agama yang lain, bukan hanya di Kristen atau Islam saja, tapi juga di kepercayaan yang lain untuk menjalankan ibadahnya dan juga merayakan hari rayanya. Nah, kemudian kita juga sebagai ASN yang bermasyarakat, yang hidup dalam lingkungan kita masing-masing, kita wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah dalam mufakat. Artinya kita bisa menghargai seseorang dalam berpendapat, kita memberikan kesempatan, tidak memotong orang lain ketika menyampaikan pendapatnya, kita dengarkan sampai selesai. Kemudian kita menyampaikan pendapat kita dengan cara yang baik, yang benar, dan juga kita melaksanakan hasil keputusan dalam musyawarah tersebut dengan baik. Artinya kita menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam kehidupan kita.
Nah, selain itu juga kita sebagai ASN yang setia kepada Pancasila, kita harus mempunyai sikap saling membantu dan tolong-menolong antar sesama, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Jadi bukan hanya kita mempedulikan diri kita sendiri, tetapi kita melihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Oh, ada yang sakit nih tetangga kita, ada yang perlu pertolongan. Nah, ayo kita pergi jenguk ke rumah sakit, kita menolong. Mungkin ada kita sedang dalam perjalanan, kita ketemu dengan masyarakat yang membutuhkan tumpangan misalkan. Nah, marilah kita beri tumpangan. Jadi jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Artinya kita harus mengutamakan orang lain juga sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih sikap yang baik kita sebagai ASN dalam kehidupan kita? Apa ada pendapat lain nggak kira-kira dari teman-teman yang lain dengan indikator yang saya bacakan tadi atau saya sebutkan tadi? Kalau saya sih, kalau yang Mas Adi omongin sih udah sesuai sih sama yang kayak sesuai dengan kehidupan kita bermasyarakat. Yang Mas Adi jelasin tadi kan sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Dia lebih ke toleransi sesama umat manusia, sama umat beragama, terus lebih ke toleransi sesama kehidupan bermasyarakat. Terus satu lagi nih, kita harus mencintai dan menjaga nama baik negara kita. Jangan lupa itu karena kan kita juga berlandaskan dengan Pancasila tuh. Pancasila kan ideologi negara. Selain kita harus kita implementasikan dalam kehidupan kita juga harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik negara kita gitu. Nah, makasih ya Mas Adi atas jawaban untuk indikator-indikatornya. Nah, kita lanjut lagi nih ke Mas Victor. Victor, gimana nih untuk indikator-indikator bela negara? Kira-kira menurut Mas Victor itu indikator yang lain yang bisa diimplementasikan di kehidupan kita bermasyarakat itu gimana? Ya, terima kasih. Menurut saya indikator selanjutnya itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya itu rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya. Ya, kemudian berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya kayak membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Kemudian rela tidak melakukan tindakan kejahatan mencoreng nama baik negara. Terus menyumbangkan tenaga pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Mas Victor. Pendapatnya kalau yang saya tangkap sih dia lebih ke taat hukum ya. Iya, taat hukum. Jadi kita sebagai warga negara juga nggak cuman untuk menghormati ideologi Pancasila aja, kita juga harus taat hukum karena kan negara kita juga negara hukum. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Jadi juga kita juga nggak bisa sembrono untuk melanggar hukum. Nah, ya dari sisi hukumnya udah, dari sisi masyarakatnya udah. Nah, ini nih kita mau tanya dari pendapatnya Mas Rama nih untuk indikator selanjutnya. Kira-kira menurut Mas Rama dari beberapa indikator yang udah disebutin teman-teman, ada indikator lain nggak yang bisa Mas Rama sampaikan ke kita biar kita tuh lebih paham untuk tahu indikator bela negara yang harus kita terapin di kehidupan kita ini seperti apa? Spesifiknya lebih ke kehidupan kita sebagai calon pegawai negeri sipil nih, kita harus seperti apa gitu.
Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Indri sudah ngasih kesempatan nih buat saya ikut berdiskusi dengan beberapa orang hebat ini dari paparan yang berkaitan dengan bela negara dari Mbak Oki tadi sampai kepada nilai-nilai bela negara yang disampaikan kepada Mas Agung, Mas Adi, Mas Victor sama Mas Trisno. Nah, di sini saya mau sedikit sedikit menyampaikan sedikit sedikit Banyak atau banyak mungkin ya menyampaikan yaitu salah satu nilai-nilai dalam bela negara yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, salah satu contohnya adalah kita memiliki kemampuan integritas kepercayaan diri yang tinggi dalam membela negara dan bangsa. Ya, seperti yang kita lakukan ini berdiskusi, mempelajari suatu hal yang baru, itu juga masuk dalam memiliki kemampuan atau mencoba untuk meraih kemampuan dalam membela negara gitu. Nah, contoh lainnya senantiasa menjaga kesehatan dengan berolahraga dan juga mental yang baik gitu. Selanjutnya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Salah satu bentuk contohnya yaitu dengan kita belajar seperti ini, mengikuti pelatihan dengan baik seperti itu. Lalu juga memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal gitu, dalam menyikapi berbagai ancaman, terutama dalam era globalisasi ini. Nah, di mana globalisasi budaya-budaya luar itu masuk ke dalam Indonesia. Nah, itu kita sebagai ASN tuh harus punya peran bagaimana kita memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal gitu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan jabatan saya sebagai penyuluh kepemudaan, saya memiliki kewajiban untuk memberikan atau melatih kemampuan kepada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, terutama mobil khusus di Kabupaten Tanah Tidung tempat saya bertugas gitu. Dengan salah satu contohnya memberikan pelatihan-pelatihan tentang nasionalisme dan patriotisme dan berbagai macam lainnya seperti itu. Oh, Itu Mbak Indri, iya. iya. Nah itu sebenarnya Terima saya sudah dapatkan gitu Mbak Indri. Saya soalnya dulu Purna Paskibraka Indonesia. Jadi Wah. iya jadi udah hal duluan bela negara ya dari kita ya? iya enggak duluan sih. Memang kita dari lahir hitungannya sudah bela negara lah Iya, ibaratnya gitu iya. kan. Ya. Berbangsa Indonesia gitu. Nah Selangkah tapi lebih maju dari kita udah pernah paskibraka untuk nasional. pemahaman tentang bela negara ini saya sedikit sedikit ada Sedikit lebih pemahaman senior. gitu. Tidak lebih senior, sedikit ada lah paham gitu. Iya. Terima kasih Mas Rama. Iya, sama-sama Mbak Indri, silakan lanjut. Kalau udah kan ini udah semua nih ngebukain pendapatnya mengenai bela negara. Kira-kira kita semua ini sanggup nggak untuk bela negara? Tapi bela negara ini versi milenial. Kita nggak bela negara nggak mesti harus ikut perang. Kita nggak harus kita nggak harus apa sih? Kita nggak harus ikut kayak ikut militer, kita juga nggak harus gitu kan. Tapi kan kita kan bela negara versi kita masing-masing. Dari Dokter Oki versinya lebih ke pelayanan masyarakat, Mas Trisno lebih ke penyuluh, lebih apa sih maksudnya melestarikan lingkungan kita. Untuk Mas Rama dia lebih ke bergerak ke pemuda gitu kan. Kira-kira sanggup nggak kita semua nih? Ya Allah sanggup. Sanggup, harus Sanggup. sanggup. Namanya juga kita kan jiwa muda kan Sanggup. ya, kita harus semangat 45 untuk membela negara versi kita. Buat jiwa muda ya. Oke, makasih teman-teman sudah ngobrol-ngobrol nih sama saya. Kita bareng-bareng udah sharing mengenai konsepsi bela negara untuk versi kita sendiri untuk mewujudkan ASN yang tangguh dan unggul versi kita. Sedikit saya kasih kesimpulan lah untuk hasil sharing-sharing kita nih. Kalau menurut saya sih apa yang teman-teman udah obrolin sama saya, kita udah sharing bareng-bareng, itu tuh benar semua.
kita harus mencintai tanah air, untuk sadar berbangsa dan bernegara, untuk setia pada Pancasila, untuk rela berkorban kepada bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Itu tujuannya untuk sebagai pegangan kita untuk melaksanakan kegiatan kita sebagai ASN nanti. Maksudnya kita kan nanti sebagai pelayan publik. Nah, kita harus memegang dasar-dasar itu agar kita kita bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini loh yang telah kita terapin, yang telah kita jadikan pegangan, biar kehidupan kita selaras dan berjalan dengan baik gitu. Benar. Siap. Benar. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih ya teman-teman sudah sharing-sharing. Nanti kapan-kapan kita coba sharing lagi mengenai tema-tema yang lain. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 bersama teman-teman Mas Adi, Mas Agung, Mas Rama, Dr. Oki, Mas Victor, dan Mas Trisno. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Uh, See you.